Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tauziah Zahra dari Prodi D4 TLM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam masyarakat digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat global, termasuk Indonesia. Masyarakat ini memasuki era digital di mana hampir seluruh aktivitas baik sosial, ekonomi, pendidikan maupun pemerintahan terintegrasi dengan teknologi digital. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi kebiasaan hari-hari masyarakat. Perkembangan teknologi informasi komunikasi. Penggunaan media berbasis internet yang berlebihan akan menyebabkan banyak masalah mulai dari kecanduan, perubahan perilaku hingga kejahatan dunia maya. Kedua, budaya internet berkembang saat ini karena adanya sinergi yang tercipta dari 4 budaya di dalamnya, yaitu teknokratis, peretas, komunitas virtual, dan kewirausahaan. Ketiga, ada pendidikan media atau pelatihan dalam menggunakan media menjadi sangat penting untuk menumbuhkan literasi media. Dan di zaman dahulu, komunikasi menggunakan surat pos, telegram, dan telepon rumah. Dan di mana informasi diperoleh melalui koran, majalah, dan buku cetak. Dan transaksi dilakukan secara tunai atau menggunakan cash. Dan di era sekarang yang modern, komunikasi menggunakan internet dan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok yang menghubungkan dunia secara real-time dengan menggunakan teks, foto, dan video. Dan di mana informasi diperoleh melalui portal berita online, media sosial, e-book, podcast, dan streaming. Informasi bersifat dua arah dan interaktif. Masyarakat bisa menjadi produsen sekaligus konsumen informasi. Dan di transaksi sekarang dilakukan melalui e-commerce, m-banking, e-wallet seperti OVO, GoPay, Dana, dan QRIS, kartu debit atau kredit. Lebih cepat, aman, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, teknologi informasi komunikasi terdapat dampak positif, yaitu mempercepat akses informasi dan pengetahuan, mendorong inovasi di bidang pendidikan, ekonomi digital, dan pelayanan publik. Memperluas partisipasi masyarakat dalam demokrasi digital, meningkatkan efisiensi komunikasi dan kolaborasi. Selanjutnya, tantangan teknologi informasi komunikasi, penyebaran hoaks dan disinformasi, pelanggaran privasi, kesenjangan digital antar wilayah dan kelompok sosial, ketergantungan terhadap teknologi, dan penurunan interaksi sosial secara langsung. Dalam teknologi informasi komunikasi, berkaitan dengan nilai Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan. Etika digital harus mencerminkan nilai spiritual dan moral. Sila kedua, kemanusiaan. Teknologi informasi komunikasi digunakan untuk memperkuat solidaritas dan empati. Dan sila ketiga, persatuan. Media digital sebagai alat pemersatu bangsa. Sila keempat, demokrasi. Partisipasi publik dalam pemerintahan melalui e-government. Dan sila kelima, keadilan sosial. Teknologi informasi komunikasi mendukung pemerataan akses informasi dan pendidikan. Selanjutnya, analisis dan pendapat. Perkembangan teknologi informasi komunikasi membawa manfaat besar, kesiapan moral, dan etika. Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi dasar dalam penggunaan teknologi informasi komunikasi agar tidak menyimpang dari nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan karakter berbasis Pancasila perlu diperkuat dalam kurikulum digital agar generasi muda tidak hanya mengetahui teknologi tetapi juga berintegritas. Selanjutnya, ada kesimpulan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara fundamental cara masyarakat Indonesia berkomunikasi, memperoleh informasi, dan melakukan transaksi, sehingga masyarakat digital yang lebih cepat, efisien, dan terbuka.
Namun, perubahan ini juga membawa tantangan berupa berita-berita hoaks, pelanggaran privasi, dan kesenjangan digital, serta penurunan interaksi sosial secara langsung. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi komunikasi harus selalu berlandasan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu menjaga moral dan spiritual pada sila pertama, menjunjung kemanusiaan di sila kedua, memperkuat persatuan bangsa pada sila ketiga, dan mendukung demokrasi digital pada sila keempat. Mewujudkan keadilan sosial melalui pemerataan akses teknologi di sila kelima. Dengan menjadikan Pancasila sebagai kompas, perkembangan teknologi informasi komunikasi tidak hanya menjadi sarana kemajuan, tetapi juga sebagai alat untuk membangun masyarakat Indonesia yang beradab, bersatu, demokratis, dan berkeadilan. Dan ada beberapa referensi yang saya cantumkan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.